Tapi kalau di Mesir sendiri itu terkenal dengan apa ya, wasatiyahnya gitu. Jadi ada apa ya, kaidah wasatiyah yang memang semua apa namanya, semua madhab itu bisa disatukan di sini gitu. Nggak yang cuma di Indo kayak satu madhab aja gitu. Jadi misalkan kita nih kalau aneh ya, kultur shock pertama di Mesir itu ketika lihat ada orang pakai jilbab tapi lehernya kelihatan gitu. Nah, itu kayak, wah ini negara Islam tapi kok jawabnya kagak bener gitu. Ternyata waktu udah mulai kuliah, udah mulai tahu dari POV teman-teman yang jurusan syariah bilang ABC gitu, ternyata Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast The Hijab Journey yang merupakan bagian dari International Hijab Solidarity Day dari Kemuslimahan FSDK Lampung. Kenalin, aku Hani sebagai host di episode podcast kali ini. Di podcast ini kita bakal ngomongin tentang perjalanan hijab dari teman-teman kita yang ada di berbagai penjuru dunia. Nah, karena tentunya setiap orang mempunyai perjalanan hijabnya masing-masing. Oke, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial banget nih dari Mesir, jauh-jauh ya. Halo Kak Yanis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Hani. Oke, gimana nih kabarnya Kak Yanis? Alhamdulillah sehat Kak Hani. Kak Hani gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, boleh diceritain dulu nggak nih Kak Yanis, gimana nih kegiatannya akhir-akhir ini? Nggak sekompleks di Indo mungkin ya Kak Hani. Kita di sini kebetulan lagi ini liburan musim panas ya 3 bulan. Jadi kalau untuk kuliahnya belum masuk, cuman untuk kegiatan-kegiatan apa ya, mahasiswa sendiri udah mulai aktif gitu. Jadi mungkin akhir-akhir ini ya hadir undangan, banyak HUT kekeluargaan, terus juga acara-acara afiliatif Almed dan sebagainya gitu. Gitu kan nih. Oh, Masya Allah, serunya. Berarti kalau musim panas di Mesir tuh yang panas banget gitu apa sama kayak musim kemarau di Indonesia ini? Waduh, jauh banget sih Kak Hani ya kalau sama Indonesia gitu. Jauh Kalau di banget. Mesir itu puncak panasnya bisa sampai 45 sih. Wah, Masya 45 Allah. derajat. Udah kayak di oven. Lumayan banget ya, Kak. Nis, Iya. kayak keren banget nih berarti kayak Nis. Berarti udahlah dengan Mesir yang sedang musim panas tapi tetap bisa mempertahankan hijabnya gitu. Boleh ceritain gak nih Kak, gimana sih perjalanannya hingga sampai saat ini bisa menggunakan hijab gitu? Insya Allah. Kalau aku sendiri ya Kak, itu emang alhamdulillah kebetulan dari kecil itu apa ya, udah dibiasakan gitu untuk berhijab. Pun sebenarnya kalau dari orang tua sendiri tuh bukan yang memaksa gitu, lebih ke membiasakan. Jadi dari kecil dari umur berapa ya? Umur 2 bulan atau itu udah mulai dibeliin jilbab yang lucu-lucu yang ada belalang-belelangnya gitu-gitu. Nah, dari situ sebenarnya nggak tahu ya gimana POV aku waktu kecil ketika dikasih jilbab gitu. Cuman ketika udah besar pun kayak misalkan udah tahu nih kalau hijab itu kalau belum balik tuh nggak wajib itu. Tapi rasa-rasanya kalau udah nggak pakai jilbab tuh kayak aduh dosa banget gitu. Karena Hmm. dari kecil udah kebiasaan gitu. Oh, Gitu Masya sih. Allah, berarti keren juga ya gitu orang tuanya udah membiasakan hijab sejak dini hingga akhirnya merasa nyaman dengan hijab itu sendiri gitu ya Kak. Oh. Alhamdulillah. Kemudian bagi Kak Yanis nih, selama menggunakan hijab, kira-kira apa nih makna hijab bagi Kak Yanis? Makna hijab ya Kak. Sebenarnya kalau mau dimaknain secara apa ya, kayak POV pribadi gitu. Hijab itu bagiannya identitas gitu ya, identitas diri gitu. Pun kalau dari segi bahasa mungkin ya teman-teman juga udah tahu gitu ya, hijab itu adalah ya sebagai penutup, sebagai apa ya, pelindung yang memang disyariatkan untuk melindungi muslimah gitu. Entah dari segi apa ya, yang terlihat maupun dari segi yang lain gitu. Oh, Masya Allah, luar biasa. Kemudian pernah nggak sih Kak kayak ada tantangannya gitu berhijab di Mesir? Apalagi kan Mesir ini mayoritasnya Islam gitu, sama seperti Betul. Indonesia. Nah, kira-kira tantangannya mirip seperti Indonesia atau ada tantangannya tersendiri? Kalau di Mesir ya Kak, sebenarnya mungkin benar sih, apa Mesir emang negara apa ya, negara para nabi ya, negeri para nabi dan
mayoritas Islam gitu. Cuman justru tantangannya di sini itu banyak apa ya Kak? Banyak madhab gitu ya. Kalau kita di Indonesia tuh mungkin oke kita mayoritas Islam dan ke mayoritas madhabnya juga Syafi'i gitu ya. Asy'ari Syafi'i gitu. Tapi kalau di Mesir sendiri itu terkenal dengan apa ya wasatiyahnya gitu. Jadi ada apa ya kaidah wasatiyah yang memang semua apa namanya semua madhab itu bisa disatukan di sini gitu. Nggak yang cuma di Indo kayak satu madhab aja gitu. Jadi misalkan kita nih kalau aneh ya kultur shock pertama di Mesir itu ketika lihat ada orang pakai jilbab tapi lehernya kelihatan gitu. Nah itu kayak wah ini negara Islam tapi kok jawabnya kagak benar gitu. Ternyata waktu udah mulai kuliah, udah mulai tahu dari POV teman-teman yang jurusan syariah bilang ABC gitu. Ternyata ya itu madhab lain gitu ya. Kalau bagi kita Syafi'i memang seperti yang di Indonesia lah gak jauh beda gitu. Tapi ada 3 madhab lain gitu ya. Salah satunya madhab Hanafi yang memang karena Imam Hanafi ini tinggalnya di daerah Eropa sana, jadi terbawa kultur-kultur Eropa gitu. Jadi ya leher kelihatan itu maksudnya leher itu bukan aurat gitu bagi Imam Syafi'i, bagi Imam Hanafi, madhab Hanafiyah. Oh, Lebih ke culture shock, banyak modal aja sih. Tapi kalau masalah tantangan berhijabnya, kalau di Mesir sendiri itu nggak se apa ya, nggak se challenging itu. Cuman dari modelnya aja sih, gitu. oh begitu, Masya Allah. Berarti memang perbedaan mazhabnya yang berbeda jauh dengan kita gitu. Terus kayak Betul. pernah menimbulkan kayak sedikit perdebatan gitu nggak sih kayak Anis kayak, ih kok kamu pakai jilbabnya kayak gini kira-kira kok memang beneran itu kan kata leher tuh bukan aurat ya kalau di sana. Tapi kan kalau sholat tetap harus menutup nih. Nah, Mm-mm. pernah nggak ada pertanyaan kayak, berarti kalau kita sholat aja lehernya ditutup, berarti aurat dong. Kenapa hijabnya berbeda gitu? Pernah nggak muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Nah, itu pernah sih Kak, dan Ana juga pernah apa ya diskusi lah istilahnya sama teman-teman yang emang kuliah di jurusan syariah gitu. Saat itu beliau nih cerita di waktu muhadharah ya, muhadharah kayak berarti ketika KBM kuliah gitu di Azhar, itu waktu itu pelajaran fikih mazhabi atau apa gitu. Nah, pelajaran fikih. Nah, kemudian ada salah satu murid itu memang mazhabnya Hanafi gitu. Jadi ya udah lehernya kelihatan dan sebagainya. Kemudian waktu itu doktorahnya itu bilang gitu ya, Azhar memang menerapkan sistem wasatiyah gitu, yang mana semua madhab itu bisa masuk gitu ke Azhar gitu. Cuman lagi-lagi ketika kita belajar ilmu syar'i, apa ya, otomatis kita juga bakal menyalurkan ke orang lain dong gitu. Dan ketika kita menyalurkan ke orang lain, itu pasti dilihat dulu siapa yang apa ya, siapa yang memberitahu gitu. Nah, ibarat kata kita nyuruh orang nyapu, tapi kita nggak bawa sapu kan lebih berat lagi gitu ya. Nah gitu. Jadi kayak Dokter di situ menjelaskan kalau misalkan apapun madhab kita gitu ya, sebisa mungkin ketika kita sebagai pembelajar ilmu syar'i ya, terutama fikih, itu kita apa ya, menjaga diri lah gitu. Karena itu tadi makanya conclusionnya adalah waktu itu dokternya bilang eh apapun madhab kalian gitu, ketika kalian menyampaikan ilmu, terutama fikih, tolong dijaga apa ya apa yang kita tampilkan gitu karena audiens atau objek dakwah kita itu yang melihat kitanya dulu gitu gitu. Oh begitu, Masya Allah. Ih, keren banget gitu ya. Kalau di Indonesia kan sangat jarang ya kita menemuin perbedaan mazhab gitu. Karena udah ada mazhab mayoritas yaitu ya mazhab Syafi'i gitu. Nah, kemudian mana juga nih kayak Anis, selama di Mesir, ada nggak nih kira-kira kayak sosok muslimah yang menginspirasi banget gitu? Wah sosok muslimah ya, sebenarnya kalau sosok muslimah sendiri di Mesir ini apa ya banyak sih sebenarnya kayak mungkin Dutoro kalau di sini tuh ada kayak Hani namanya Dutoro Nahla, jadi beliau ini penasihat Grand Syah gitu. Dan salah satu apa ya salah satu bukti bahwa Al Azhar ini udah mulai apa ya mulai memberikan tempat gitu ya untuk muslimah ini hadir di istilahnya parlemen pendidikan itu salah satunya dengan dihadirkannya Dr. Nahla sebagai penasihat Grand Syah gitu ya. Dr. Nahla yang basically beliau itu muslimah bisa loh dijadikan apa namanya penasihat Grand Syah gitu, Syah Ahmad Thayyib gitu. Nah mungkin salah satunya beliau gitu, Dr. Nahla. Karena ya kalau teman-teman Mesir mungkin udah apa ya familiar banget ya sama Dr. Nahla. Beliau ini memang apa ya ibarat kata setiap kalam-kalamnya beliau ini mutiara gitu. Karena Hmm. beliau juga jurusan balagoh gitu kan. Jadi Masya Allah retorika Arabnya ini balagiah banget gitu. Dan selain dari itu juga beliau selalu menggaungkan gitu ya.
menggaungkan kayak kita sebagai muslimah, ketika misalkan banyak sekali syariat yang apa ya, seakan-akan nih membatasi kita gitu, sebenarnya itu bukan membatasi gitu, tapi justru itu yang menjaga kita agar kedepannya itu apa namanya, bisa menjaga identitas dan emang menjaga kemuliaan yang Allah kasih gitu ke muslimah gitu. Makanya Ana termotivasi banget gitu sama Dokter Nahlah, kayak Masya Allah gitu. Beliau yang umurnya udah berapa ya? Beliau itu mungkin udah 50 ke atas gitu, Kak Hani. Tapi masih aktif banget. Masih kemarin bahkan sempat bikin buku juga An-Nisa Musyrikot gitu. Jadi Masya Allah dari beliau Ana belajar hijab itu bukan penghalang gitu. Justru itulah yang melindungi kita agar bisa tetap terjaga walaupun di ranah publik seperti itu. Yang lain juga ada sih Kak Hani. Ini kalau dari Ana sendiri dari dulu sih, dari dulu menjadikan orang tua ya, Umi sendiri sebagai apa ya, role model gitu. Bahkan kalau boleh sedikit cerita gitu, pernah satu kejadian gitu, ketika wisuda Al-Quran, wisuda sanad, ternyata itu kan ini Yanis kan ngepap ya Kak, ngepap bukannya dibilang barokallah atau apa gitu, yang dibilang Mbak jilbabnya pendek gitu. Nah dari situ dari situ ada banyak kayak ya Allah, prestasi sebesar apapun kalau misalkan dari hal-hal basic aja nggak dijaga itu nihil gitu. Nah itu dari orang tua sendiri anak belajar juga gitu. Itu Kak Hani. Oh, Masya Allah. Berarti memang benar ya, kalau perempuan itu madrasatul ulanya gitu. Karena balik lagi akhirnya idola kita tetap yang utama tuh ya dari orang tua kita sendiri gitu. Betul. Berarti memang sudah dari kecil dibiasakan hingga akhirnya ketika berarti jilbab pendek dikit itu kayak ngerasa nggak nyaman gitu ya kayak Nis rasanya. Kayak ngerasa dosa besar banget gitu. Bahkan ini ya Allah nih ini loh Mi wisuda Quran. Yang di komen jilbabnya bukan barakallah nak semoga mungkin enggak, yang di komen Mbak jilbabnya pendek. Jadi ya ngakak Langsung dikit lah ya. tuh frontal itu gitu ya. Masuk. Berarti Masya Allah berarti Iya. dalam penjagaan hijabnya gitu. Keren. Oke, kemudian mananya ini nih Kak, kan apa sih yang membuat Kak Yanis tuh begitu passionate untuk berkarya di bidang yang sekarang Kakak tekunin gitu? Dan kira-kira apa nih hubungannya dengan identitas Kak Yanis sebagai seorang muslimah? Insya Allah. Eh, apa yang anak gelutin gitu ya Kak, berarti? Mm-mm. Kalau sekarang sih sebenarnya basically sebelum jadi ketua Wihda ya, anak tuh suka emang yang konten gitu. Konten apa ya? Apapun sih, apapun dikontenin. Bukan konten kreator yang emang udah fokusnya bidang A atau B gitu. Jadi saat itu Ana masih fokus di dunia multimedia, dunia ya konten lah, dunia perkontenan itu apapun yang emang bisa Ana share tuh aku share gitu. Dan apa ya? Dari situ tuh Ana belajar kalau sebagai muslimah tuh banyak sebenarnya banyak apa ya asumsi-asumsi di luar sana kayak muslimah ini aurat, muslimah jangan tampil, muslimah harus menjaga dan sebagainya gitu. Tapi apa ya? Ya itu tadi lah kembali lagi ke orang tua gitu. Ana juga apa ya, sampai sekarang masih apa, masih optimis dan masih mau banget aktif itu juga melihat ke orang tua juga gitu ya. Karena Umi juga ya aktif gitu, aktif di masyarakat dan sebagainya dan Ana melihat justru sebagai muslimah itu privilege gitu. Privilege kita nih punya apa ya, amanah gitu. Bahkan di Quran pun udah di-mention gitu. Gimana? Ayatnya ketika ada laki-laki dan perempuan berbuat kebajikan itu akan diberi ganjaran gitu ya, sama-sama rata gitu, bukan hanya laki-laki dan perempuan. Maka dari itu di situ kayak kewajiban untuk amal ma'ruf nahi mungkar itu bukan cuma untuk laki-laki saja gitu, tapi juga untuk kita para muslimah gitu. Bahkan ketika kita flashback gitu ya ke zamannya Sahabiyah gitu, ke zamannya Asma binti Abu Bakar yang mana beliau ini apa ya, kontribusinya masya Allah banget lah gitu. Sampai ketika Rasulullah berperang itu beliau yang membawa logistiknya, menyiapkan medis dan sebagainya. Bahkan ketika oh ini Afan ini Nusaibah ya. Nusaibah bin Ka'ab itu ketika Rasulullah udah apa ya, waktu perang Uhud itu udah dikepung dan sebagainya, itu Nusaibah bahkan ngelindungi Rasulullah sampai beliau ini terluka gitu ya. Nah dari situ anak kayak termotivasi kayak ini muslimah itu oke, memang ada ranah-ranah yang harus dijaga, tapi juga nggak menghilangkan esensi kita untuk amal ma'ruf nahi mungkar tadi gitu. Nah terutama kalau yang anak tekunin di bidang media sosial ya, dan apa ya, salah satu privilege umat akhir zaman kan juga teknologi gitu ya. Dengan teknologi gimana caranya kita bisa memanfaatkan yaitu sebagai apa ya,
sarana dakwah kita gitu. Karena kalau Ana boleh ibaratkan ya, teknologi itu udah kayak pisau gitu ya. Bisa mencekam, bisa membantu memotong gitu. Media sosial kalau kita gunakan dengan salah ya bakal bisa jadi senjata juga gitu ya. Tapi ketika kita gunakan dengan baik itu bisa jadi power kita sebagai umat muslim gitu ya. Ketika misalkan nih kita berkhutbah di dalam satu ruangan yang mungkin ya maksimal 100 orang lah yang dengar gitu ya. Tapi ketika kita up di media sosial, ribuan orang yang mendengarkan, ribuan orang yang menge-share, ribuan orang yang pada akhirnya iseng scroll dan lewat konten kita terus termotivasi, maka itu ya akan jadi apa ya, amal-amal jariah yang nggak akan terputus gitu ya. Bahkan mungkin ketika kita tidur, ketika kita meninggal itu amal-amalnya masih tetap jalan gitu. Makanya dari sana termotivasi untuk lanjut terjun di dunia media sosial. Gitu kan ini. Masya Allah, keren banget seorang konten kreator berarti ya yang eh, membuat konten-konten untuk amal jariah sehingga amalnya terus mengalir gitu. Terus ini kayak nih kan sebagai konten kreator nih, kira-kira pernah nggak sih dapat kayak komentar-komentar seperti yang tadi muslimah itu kan harusnya menutup dirinya, suaranya itu kan aurat gitu, jangan menampakkan mukanya. Nah, kira-kira Hmm. kalau dari Kayani sendiri gimana nih cara menghadapinya gitu, cara menyikapi komentar-komentar tersebut? Nah ini relate banget sih Kak Hani. Pernah juga tuh anak dapat komenan kayak gitu. Jadi waktu itu emang ada salah satu konten ya di TikTok. Konten anak di TikTok ya ada yang komen kayak apa ya? Waktu itu oh ini anak ngupload tentang hataman kiroat Ashabusila waktu itu. Imam Ashabusila. Nah di situ ada yang komen gitu. Maksudnya komennya apa ya? Beberapa komen tuh emang positif semua gitu. Tapi ada satu komen yang agak nyakit banget gitu. Jadi komennya itu kayak aurat aurat mbak gitu, aurat mbak gitu. Nah pada akhirnya ya di situ Ana mulai apa ya, mencari tahu lagi gitu. Hmm. Wah ini mulai goyah, awalnya mulai goyah gitu. Ya gimana ya nggak kepikiran gitu kan, namanya juga netizen gitu. Pada akhirnya Ana mulai tanya-tanya senior. Kebetulan banyak juga kakak-kakak senior yang emang bergelut di bidang media sosial juga gitu ya. Dan menurut kakak-kakak ini hal apa ya? Kita nggak bisa memuaskan semua orang gitu. Kayak ridhonna segoyatun la tudrak waridallahi goyatun la tudrak gitu. Wa adrik malah yudrak wa adrik malah yudrak gitu. Jadi intinya apa ya? Ridhonya manusia itu emang nggak pernah habis. Kita nggak bisa nyenengin semua manusia gitu. Jadi memang yang anak pegang ya ketika mengonten itu selama yang kita sebarkan itu kebaikan, nggak melanggar syariat, ya itu baik-baik aja gitu. Dan itu emang apa ya wadifah kita, itu emang pekerjaan dan amanah kita gitu. Apalagi teman apa ya setiap orang kan diberikan potensi yang berbeda gitu. Maka bentuk cara kita mensyukuri potensi yang Allah kasih itu dengan menyebarkan ke teman-teman yang lain gitu. Misalkan karena anak potensinya di multimedia, ya anak sebarkan dakwah ini melalui multimedia. Pun mungkin ada teman-teman yang memang passionnya di apa misalkan desain gitu. Maka menyebarkan dakwah itu dengan desain-desainnya gitu. Makanya tadi selama niatnya baik dan yang disampaikan baik dan gak melanggar syariat ya lebih-lebih menutup aurat nggak yang dan itu terutama dari cara ngomong juga sih yang paling sering dikritik itu ketika misalkan seorang muslimah ini menyampaikan dakwah tapi cara bicaranya ini apa ya dalam artian dilembut-lembutkan gitu. Nah ini juga yang anak pelajari juga gitu dari Uma Oki gitu. Karena kan kebetulan di Mesir, Uma Oki lagi belajar di Mesir gitu ya Kak Hani. Nah jadi Iya. kayak beliau sering lah bertemu anak ketemu sama beliau, sering-sering sharing juga gitu. Kalau Uma Oki sendiri juga kayak gitu. Banyak dapat komenan dan sebagainya gitu kayak, ah Ustazah kok ini sih, Ustazah kok ini sih, anaknya nggak pakai hijab dan sebagainya. Tapi ya ala kulihal itu apa ya asumsi orang itu bukan hal yang harus selalu kita pertimbangkan gitu ya. Yang penting kita punya prinsip dan prinsip itu prinsip ilahiyah gitu, bukan prinsip kita sendiri gitu. Prinsip ilahiyah, prinsip syariat yang mana ketika kita nggak melanggar syariat, ketika yang kita lakukan ini sebuah kebaikan, kebenaran, ya udah lanjut aja gitu. Anggap aja orang-orang yang berisik-berisik itu ya ujian aja gitu. Angin lalu lah gitu Masya kan. Allah, keren banget kayaknya cara menghadapinya gitu. Berarti yang penting dari kitanya yakin aja gitu ya pada prinsip yang kita pegang sehingga mau gimana pun orang ngomong ya udahlah gitu, biarkan Ya, saja berlalu. Selama kitanya juga istiqomah dalam menebar kebaikan. Terus jadi keinget juga nih Kak, kan tadi ya. katanya pernah dibilang kan waktu lagi wisuda Quran yang dibilang malah sama orang tua kok jilbabnya pendek gitu. Nah, kalau dari Kayane sendiri pernah nggak dapat eh, omongan semacam itu dari teman-temannya gitu, teman-teman dekat atau dari netizen? Oh.
Nah, itu justru Ana nggak dapetin dari teman-teman gitu. Karena, apa ya, ketika di rumah itu emang, ya apa ya, standarnya sesiku gitu kan, jadi sesiku. Nah, ketika ke Mesir itu ternyata ekspektasi yang misalkan, oh di sana bakal terjaga, di sana bakal pergaulannya bagus dan sebagainya. Ya itu nggak sepenuhnya bener juga gitu. Bahkan banyak apa ya, teman-teman di sini pun dari berbagai background gitu. Ya ada yang jilbabnya pendek juga dan sebagainya gitu. Jadi ya saat itu Ana juga terbawa gitu, terbawa. Jadi waktu itu Ana punya mindset ya selama menutupi dada dan sebagainya itu aman aja gitu. Tapi menurut Umi Ana itu kalau di atas sisiku itu pendek. Nah, udahlah dari situ kena semprot. Dan kalau dari teman-teman sendiri tuh nggak ada yang negur sih selama apa ya, selama masih menjaga dan masih apa ya, masih dalam koridor syariat gitu. Karena kalau dari syariat sendiri kan yang penting itu menutup dada dan tidak menerawang dan tidak ketat dan sebagainya gitu. Cukup dari Umi aja sih yang ngomen. Berarti memang ekspektasi kita aja sebagai orang Indonesia yang anggap kayak, ih Mesir ini negara muslim pasti pakaiannya yang lebar-lebar semua, yang hijabnya tuh dari atas sampai lutut gitu kan. Ternyata Betul. berbeda gitu ya, ternyata kenyataannya tidak seperti yang kita bayangkan Betul. gitu. Kemudian mau nanya ini Kak, kan Kak Yanis ini udah dari kecil ya dari keluarga yang Islami gitu, yang bahkan udah diajarkan menggunakan hijab gitu. Nah, pernah nggak sih Kak dengar kayak tentang isu apa religius trauma gitu kan? Karena ada kayak sebagian orang yang dia tuh kan udah dari kecil pakai hijab, kemudian karena satu hal mungkin dia dikritik gitu dan caranya mungkin kurang tepat sehingga itu membuat trauma dari dalam diri dia gitu. Sehingga kayak dia yang awal udah terbiasa melakukan hal tersebut kayak ah nggak mau lagi gitulah gitu. Udah ini kayak langsung trauma gitu. Nah, kalau dari Kak Yanis gimana nih pendapatnya gitu? Pandangan Kak Yanis tentang religius trauma ini. Nah, religious trauma ini sebenarnya kayak topik yang hot banget ya untuk dibahas dan dikaji gitu. Bahkan ya sebenarnya korelasinya tuh kembali lagi ke mindset dan prinsip gitu ya. Karena kan isu religius ini juga apa ya, itu datangnya juga dari mindset juga gitu. Dan yang mempengaruhi kan dari faktor eksternal gitu. Dan sebenarnya ketika kita udah punya prinsip, maksudnya orang mau bilang kayak misalkan dalam satu kampus lah, anggaplah ada satu kampus, kampus A gitu, menganggap orang yang pakai jilbab ini ya udah kolot lah atau malah nggak update dan nggak bisa berkembang, nggak aktif gitu. Ya maka ketika misalkan prinsip kita goyah, ya kita dengan apa ya, dengan gampangnya bakal lepas jilbab pasti gitu ya. Tapi ketika misalkan kita udah punya prinsip, yang perlu kita tanamin sebenarnya tuh prinsip tadi sih, prinsip bahwasanya kita ini punya apa ya, kita punya gaya hidup ya, kita punya gaya, tapi Allah punya aturan gitu. Dan harusnya dibalik gitu, bukan gaya dulu tapi aturan dulu, baru kamu boleh bergaya sebagaimanapun asal tidak menyalahi aturan gitu. Nah makanya mungkin ya dari itu tadi lah yang bisa kita persiapkan ya mungkin selain mengingatkan teman-teman yang lain juga lebih ke mempersiapkan diri sendiri gitu buat mempersiapkan at least buat anak-anak kita nanti lah ya gitu. Karena kan kita semua insya Allah calon umahat ya, calon ibu, calon bunda dan calon uma. Jadi ya kita harus persiapkan gimana cara kita mendidik anak kita nanti supaya dari kecil tuh anak-anak gak yang asing atau nggak suka sama jilbab gitu ya. Dengan mungkin cara orang tua tadi dikasih hijab tuh yang lucu dulu waktu kecil biar dalam apa ya, dalam benak anak kecil ini, oh hijab itu lucu ya, hijab itu cantik ya gitu. Gitu. Oh, Masya Allah. Berarti memang balik lagi akhirnya ke prinsip kita ya dan bagaimana seberapa teguh kita megang prinsip tersebut. Nah, tapi juga penasaran nih Kak Yanis, kan Mm. kalau kita kan mungkin udah dari kecil ya dibiasakan gitu. Tapi kalau ada orang yang dari kecil yang nggak dibiasakan, terus ketika besar tiba-tiba dia dapat lingkungan yang maksa dia harus menggunakan hijab atau dia kayak dipaksa secara keras gitu menggunakan hijabnya. Nah, kira-kira itu solusinya gimana nih Kak Yanis? Karena akhirnya kan orang yang dipaksa tuh bukannya dia istiqomah, tapi dia malah semakin gak mau gitu kan karena merasa terpaksa. Nah, kalau dari Kayani sendiri gimana nih pandangannya? Nah, itu ya, maksudnya ketika kita memaksa orang, ya itu sebuah hal yang apa ya, nggak apa ya, nggak sesuai dengan bagaimana syariat itu turun gitu. Kalau misalkan mau di kilas balik gimana syariat Islam itu turun kan juga tadarruj gitu ya.
bertahap step by step gitu. Islamnya ketika agama Islam turun nggak yang langsung, "Kamu jangan ngerokok, kamu jangan zina, kamu jangan ini," gitu. Tapi ya yang dikenalkan dulu, ayat-ayat yang bisa kita lihat ya sekarang sejarahnya ayat-ayat yang turun di Mekah gitu. Ya itu ayat-ayat yang lembut, ayat-ayat yang memang mengenalkan akidah dulu gitu. Barulah ketika mereka udah mengenal Tuhannya, mengenal agamanya, mengenal prinsip nabi dan rasulnya, kitabnya, baru diajarkan apa aja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan gitu. Sebenarnya itu dari Islam tuh kita belajar gitu ya, gimana, ada ayatnya itu yang, mmm, bil mau'izatillahi hasanati wajadilhum billati hiya ahsan gitu. Bahkan ketika kita mengingatkan pun ya harus dengan lembut gitu ya. Orang beragama aja la ikraha fiddin gitu, dalam beragama aja nggak ada paksaan gitu. Makanya ya kurang setuju juga gitu ketika misal ada orang yang berhijab ini tapi dengan paksaan. Maka ya efeknya itu tadi ya, efek domino. Efek yang dia dipaksa berhijab, terus pada akhirnya dia karena dipaksa tadi ya, dia belum sepenuhnya merasa hijab itu harus, dia merasanya aku pakai hijab karena terpaksa gitu. Jadi ketika misal ada satu dua hal di depan setelah dia berhijab dengan terpaksa tadi, ya dia merasa kayak oh apalah sih ini hijab. Jadi segampang itu untuk melepas gitu ya. Beda antara kita udah menanamkan kayak ini loh syariat Allah gitu dalam surat An-Nur ini hijab Allah menyuruh perempuan ini untuk berhijab untuk menjaga dirinya, menjaga kemuliaannya. Maka dari situ udah tertanam kayak oh ini yang nyuruh bukan dia, bukan orang yang nyampein, ini yang nyuruh itu Allah gitu. Makanya ketika misalkan kita menasihati orang pun dia sebisa mungkin menasihati tentang jangan langsung, "Ayo kamu harus berhijab." Enggak, tapi jelaskan dulu kenapa sih kita kok harus berhijab, kenapa Allah menyuruh kita berhijab gitu. Maka insya Allah ketika kita menjelaskannya secara heart to heart, secara emang pengertiannya dulu, pemahamannya dia paham betul kenapa harus berhijab, insya Allah tanpa kita suruh pun ya, itu mereka udah pada, "Oh iya ya, aku harus ini," gitu. Jadi nggak ya paksaan itu emang bukan caranya Islam lah, gitu kan. Ya, Masya Allah, benar banget ya Kak. Jadi memang kita harus mengajarkan dengan cara yang lemah lembut gitu kan. Karena sejatinya Islam itu datang dengan cara yang baik gitu. Nah, kemudian ini masih berhubungan nih Kak. Kan kalau nggak salah Kak Yanis nih sebagai ketua muslimah di Mesir gitu ya Kak. Nah, kira-kira ada nggak nih tantangannya ketika ngajak teman-teman kita yang mungkin masih belum menggunakan hijab untuk menggunakan hijab gitu. Itu Mmm. tantangannya apa dan gimana nih solusinya kalau dari Kak Yanis? Mhm. Kalau di Mesir sendiri itu Kak Hani lebih ke alhamdulillah kalau dari Mesirnya itu kebanyakan muslimah emang udah berhijab ya, terutama mahasiswi Indonesia gitu. Alhamdulillah udah berhijab. Cuma mungkin kalau dari Mesir sendiri tantangannya bukan tentang pakai hijab atau enggak gitu, lebih ke menggaungkan lagi berhijab yang baik itu seperti apa gitu. Karena itu tadilah, semua yang ke Mesir ini hadir dengan latar belakang masing-masing gitu ya. Ada yang mungkin di Indo belum berhijab, kemudian baru pakai hijab di sini. Ada mungkin yang di Indo udah pakai hijab tapi ya itu masih kelihatan lehernya dan sebagainya dan itu kebawa ke sini gitu. Jadi tantangannya itu lebih ke menyadarkan gitu, gimana ya caranya ketika sudah berhijab itu, hal setelahnya yang harus digaungkan itu berhijab dengan yang Allah ridhoi gitu. Ya karena kalau berhijab doang, ya itu tadi lah kayak yang mazhab lain gitu ya. Padahal kita udah hakul yakin kalau di Indonesia itu memang kebanyakan mazhabnya Syafi'i gitu ya, Imam Syafi'i. Jadi ya kita struggle-nya sih lebih di, cara berhijabnya gitu sih, Kak. Lebih ke gimana biar hijabnya itu jangan terlalu pendek, jangan yang menerawang. Ketika pakai pasmina kaos misalkan, pakailah jarum pentul gitu ya. Karena itu ya masih banyak juga gitu teman-teman di Mesir yang mahasiswi Mesir Indonesia di Mesir itu ya, adalah satu 2 yang memang ketika pakai jilbab kaos tuh nggak pakai jarum pentul gitu ya. Bahkan anak sempat nemuin langsung ada pentas waktu itu Kak Hani, ada pentas. Dan itu umum, yang lihat tuh umum, pentas inilah menari gitu. Nah, dia pakai jilbab kaos dan nggak dijarum bentulin. Jadi ketika dia nari, ya udah kelihatan lehernya. Di situ anak langsung tegur gitu, bilang ke panitia langsung, "Panitia tolong ingatkan itu lehernya kelihatan." Jadi memang, ya yang namanya mengingatkan itu nggak ada yang tahu gitu, orang yang kita ingatkan ini bakal berubah kapan gitu ya. Tapi ya setidaknya dari kita udah berusaha buat itu tadi ya, mengingatkan gitu ya.
Bahkan Nabi pun ketika menyampaikan dakwah pun nggak diminta untuk pengikutnya harus berubah gitu ya. Karena ya lasta bihadin gitu ya. Nabi-nabi ini bukan pembawa hidayah gitu. Lagi-lagi yang memberikan hidayah itu Allah. Maka ya udah peran kita ya jangan berhenti mengingatkan aja gitu. Tuh nih. Masya Allah, benar banget ya Kak, gitu. Kira dari yang orang yang pernah diingatkan ini, ada yang pernah Hmm. kayak ngerasa tersinggung gitu nggak sih kayak Nis? Atau memang dia ngerasa kayak, oh ya aku salah tadi, aku khilaf gitu. Gimana tuh? Nah, kalau untuk yang diingatkan itu macam-macam sih Kak. Ada yang ketika diingatkan itu dia, oh ya susah langsung apa ya, reaksinya lebih ke sungkan gitu, sungkan. Sungkannya entah ya ini sungkan di depan kita doang atau setelahnya gimana. Intinya kayak, oh iya Kak, iya gitu. Ada juga yang apa ya, agak masam mukanya ada juga gitu. Jadi kayak ya macam-macam gitu dan Ana merefleksikannya ya ya udah sih kayak Nabi aja gitu. Nabi pun ketika berdakwah bahkan sampai dilempari kotoran, sampai dibilang orang gila gitu. Itu sekelas Nabi ya. Kita yang manusia biasa mau dianggap apa gitu. Jadi ya anggaplah tugas kita itu sekedar mengingatkan gitu ya. Apapun respon objek dakwah kita, ya itu memang terima aja ya. Ibarat kata, ya udah pahitnya tuh telan aja terus gitu. Pahitnya tuh telan-telan aja. Insya Allah juga lama kelamaan bakal terbuka juga ketika terus diingatkan. Gitu. Masya Allah, berarti ya memang kita berlapang hati aja gitu ya. Kalau memang diterima, alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Oke. Hmm. Kemudian ini Kak, seandainya nih kalau hijab Kakak diibaratkan sayap gitu kan. Mimpi apa Hmm. sih yang ingin Kak Yani serahi oleh sayap itu, oleh hijab itu? Nah, ketika jilbab diibaratkan sayap gitu ya. Kalau Ana sendiri pengennya membawa mengajak sayap itu membawa diri ini terbang menuju hal yang memang lebih bermanfaat lagi gitu. Maksudnya dengan dalam artian ketika kita diberikan potensi apapun sebagai muslimah gitu, kita bisa menggunakan potensi itu di semua bidang gitu. Nggak yang karena aku berhijab, aku nggak ini. Misalkan ada orang yang punya potensi menjadi pemanah atau berkuda dan sebagainya. Nah, ketika misalkan berhijab menjadi penghalang dan sebagainya, ya kita pengen apa ya menghilangkan asumsi-asumsi itu ya. Kita pengen menjadikan hijab ini itu tadi bukan sebagai penghalang tapi sebagai daya juang dan identitas gitu ya. Ya itu memang sudah dijelaskan gitu sama Allah. Pun ketika zaman dulu masa jahiliyah, ketika misalkan belum ada hijab, ketika perempuan itu dianggap seperti hewan dan sebagainya, di apa ya, seperti barang yang dijual belikan. Dan itu juga salah satu hikmah dari adanya hijab yang Allah wajibkan itu ke para muslimah, di mana hijab ini menjadi identitas kalau kita muslimah, muslimah yang harusnya dihormati, harus dijaga, menjaga marwahnya, menjaga kehormatannya gitu. Jadi ya dengan hijab insya Allah kita bisa terbang lebih luas lagi dengan segala potensi dan amanah yang sudah Allah beri gitu. Masya Allah, keren banget Kak Yani. Berarti hijab tuh Hmm. bukan penghalang kita ya untuk berprestasi, untuk tetap berperan gitu kan, baik di masyarakat maupun kita di kampus atau dimanapun gitu. Kemudian mau nanya ini juga nih Kak, kan kita nih semua yang tadi kan calon ibu gitu, calon umahat. Kira-kira ada nggak sih caranya gitu, gimana supaya kita untuk mendidik generasi berikutnya tuh supaya menjadi generasi yang solehah gitu lah, yang tetap mempertahankan hijabnya di tengah zaman yang penuh huru hara ini. Insya Allah. Ini kayaknya salah sasaran ya, saya belum menikah nih Kak Hani. Kalau pas siapa tahu udah ada bekalnya gitu kan, jadi Oh, biar bakal ya. sesama kita yang masih belum menikah nih punya persiapan gitu. Waduh, ya. Kalau sebenarnya bagaimana untuk apa ya, kemudian kita bisa menjadi apa ya, yang sukses gitu ya, melahirkan generasi-generasi solih dan solihah, itu awalnya memang dimulai dari diri kita sendiri gitu ya. Apalagi untuk saat ini gitu ya, dimana kita masih dalam proses apa ya, belajar, mengisi diri, meningkatkan value. Ya di sini kita manfaatkan waktu yang udah Allah kasih gitu. Karena apalagi masa muda gitu ya. Masa muda ini salah satu masa yang Allah mention gitu ya, yang Allah garis bawahi, yang Allah highlight di situ kayak
salah satu yang akan ditanya itu, "Masa mudamu untuk apa?" Gitu. Makanya ketika misalkan kita masih muda, kita tuh apa ya, ibaratnya udah di zaman keemasan gitu. Kita bisa, kita mau, dan kita mampu gitu. Ketika misalnya kita udah tua, udah lanjut usia, itu mungkin kita bisa, mungkin kita mau, tapi kita belum tentu mampu gitu. Makanya mumpung nih, mumpung masih muda, mumpung belum menikah juga dan punya waktulah istilahnya untuk mengisi diri dan belajar mempersiapkan, ya yang kita persiapkan pertama diri kita dulu gitu. Diri kita dulu kita persiapkan, karena memang anak pun ya, yang Ana rasakan sebagai anak, anak itu akan melihat orang tuanya gitu ya. Orang tua mau bilang A, B, C, ketika orang tua sendiri nggak melakukan, anak itu bakal, "Ah, apa Umi nyuruh aku jilbab syar'i, Umi aja jilbabnya nggak syar'i." Ya pasti gitu. Makanya yang harus kita persiapkan pertama adalah prinsip kita dulu gitu ya, sebagai muslimah, apa namanya, ya kita menjaga diri kita supaya nanti ketika misalkan kita udah diberi amanah untuk mendidik anak, ya kita bisa mendidik anak itu gitu ya. Dari segi pertama kita mengisi diri kita dulu, yang kedua kita belajar ya, belajar ilmu parenting dan sebagainya itu yang luas banget sesuai dengan parentingnya Sayyidah Aisyah seperti itu. Masya Allah, bener banget Kak. Emang kita harus menyiapkan segalanya dari sekarang gitu ya. Kemudian mau nanya juga nih Kak, berarti kan gimana caranya juga kita tuh bisa menanamkan rasa cinta terhadap keimanan itu gitu ya, tanpa paksaan. Nah, berarti ada juga nggak nih tipsnya gitu Kak, selain tadi kan lebih ke mendidiknya nih anaknya nih, berarti udah ditanamkan dari kecil kan. Kalau untuk ketika udah mulai beranjak besar nih kan mungkin dia bakal kayak udah banyak struggle-nya gitu kan, dia bertemu dengan teman-temannya gitu. Nah, kira-kira tipsnya supaya tetap istiqomah itu gimana sih Kak? Dan boleh nggak nih di-spill dikit gimana parenting dari Sayyidah Aisyah yang tadi disebutkan oleh Kak Yanis? Iya. Nah, jadi emang Masya Allah gitu ya. Makanya ketika misalnya disebutkan kita butuh cerita atau butuh apa ya, qudwah hasanah itu kita sebagai muslim punya privilege itu gitu. Kita nggak perlu nyari kisah barat, kisah mana. Kita belajar dari keluarga Rasulullah sendiri gitu ya. Bahkan ketika itu yang Ana dapatkan itu ya ceritanya si Aisyah gitu ketika mendidik putrinya, putri Rasulullah Fatimah itu ya apa ya, mendidiknya tuh dengan cara itu tadi, lembut, tidak memaksa dan menanamkan memang yang menyuruh kita melaksanakan syariat-syariat ini bukan Umi, bukan Abi gitu, tapi Allah. Allah itu siapa sih, Nak? Gitu. Allah itu yang menciptakan kita. Allah itu yang memberi kita banyak nikmat gitu. Ketika misalkan oksigen ya, ketika misalnya kita beli oksigen untuk 1 jam aja di rumah sakit itu udah berapa juta, Allah kasih kita secara gratis gitu ya. Makanya ketika misalkan kita sebagai seorang hamba ya harus menghambakan diri gitu ke Allah gitu. Dengan segala nikmat yang udah Allah beri, maka ya kita sebagai hamba juga menunaikan haknya Tuhan terhadap hambanya gitu. Jadi lebih ke apa ya, ditanamkan emang dari tauhidnya dulu gitu. Insya Allah kalau tauhidnya udah mantap, anak itu akan dengan sendirinya itu dia sadar gitu ya. Bahkan kalau anak dapat ceritanya Ustadz Adi Hidayat, anak beliau itu memang udah ditanamkan, ya, udah di apa namanya, tanamkan sistem apa pengetahuan tentang mahabbatullah, muraqabatullah, merasa di apa ya, dilihat Allah gitu. Sampai pada saat itu keluar keluar rumah sengaja gitu. Ustadz Adi ini bawa anaknya keluar tanpa hijab karena masih umur berapa ya waktu itu? 4 tahun atau berapa gitu. Nah, tapi anaknya, "Abi, mau pakai jilbab dulu," gitu. Sampai seperti itu. Makanya kayak parenting yang Masya Allah banget gitu ya. Parenting yang nggak memaksa anak, bahkan anak yang bisa aware sendiri dengan kewajiban dia, bahkan itu belum wajib bagi dia gitu. Jadi lebih ke menanamkan dari sisi tauhidnya dulu, kemudian baru dari segi ketauladanan orang tua, gitu kan. Masya Allah. Oh, berarti tadi yang dimaksud ini nih Sayyidah Khadijah gitu ya Kak Yanis, karena kan tadi punya anak Fatimah gitu. Oh iya benar Sayyidah Khadijah. Oke, gak apa-apa Kak. Namanya manusia, maklum hilaf sesekali. Oke, kemudian berarti benar banget ya. Tadi kita dapat ilmu tentang parentingnya juga nih. Berarti memang harus dari awal kita kenalkan dengan tauhid gitu ya Kak Yanis. Karena eh, kalau kita sudah kenalkan, insya Allah anak itu bisa istiqomah hingga nanti dia ke depannya gitu. Kemudian jika
Kak Yanis bisa bicara dengan hijab nih, kira-kira apa yang Hmm. ingin Kak Yanis sampaikan gitu? Bicara ke hijab. Ya, Hmm. Terima kasih sudah dikirim Allah untuk melindungi identitas muslimah dan menjaga kehormatan muslimah gitu ya. Eh Walaupun hijab ini sering dijadikan alasan untuk kemudian nggak berkembang, alasan untuk pasif dan sebagainya dalam dunia dakwah, tapi ala kulihal ya bersyukur banget sudah apa ya dihadirkan hijab di tengah-tengah kita gitu ya. Ya kita nggak bisa bayangin aja gitu ketika misalkan ya contoh kecilnya aja ketika ada feminisme datang gitu ya. Feminisme datang dengan ajaran kebebasan bagi para perempuan, kebebasan berpakaian, kebebasan berinteraksi dan sebagainya. Ya itu suatu kebebasan yang memang diharapkan banyak orang mungkin ya. Tapi ketika kita bisa lihat sendiri ketika feminisme itu datang dengan kebebasan yang diajarkan oleh bangsa barat gitu ya. Ya itu akan membawa kehancuran bagi para perempuan gitu ya. Bahkan ketika kalau bisa kita ibaratkan ya seperti yang dikatakan oleh Buya Hamka gitu. Bila ingin membangun peradaban, bangun perempuannya. Bila ingin menghancurkan peradaban, hancurkan perempuannya gitu. Maka nggak heran gitu. Banyak banget kisah-kisah Nabi yang bisa kita petik pelajarannya. Misalkan dari kisahnya Nabi Nuh gitu ya. Nabi Nuh kan istrinya waktu itu menentang Nabi Nuh gitu. Untuk gak mau ikut ke kapalnya. Nah, maka anaknya pun itu juga ikut istrinya, ikut ibunya gitu. Nah, wadaraballahu masalam ra'ata fir'aun gitu ya. Qalat rabbi benili indaka baitam fil jannah gitu. Beda dengan istrinya Raja Firaun ini gitu ya. Walaupun maksudnya Firaun ini kafir gitu ya. Bahkan ya mengaku Tuhan lah. Tingkat kekafirannya udah seperti apa gitu, udah setinggi apa. Tapi ketika istrinya ini taat gitu ya, maka anaknya juga ikut taat gitu ya. Makanya emang kata-kata Bu Hamka saat itu benar-benar memang ada benar adanya gitu dan itulah kenapa kemudian Allah mengisyaratkan mensyariatkan jilbab juga karena memang ingin membangun peradaban tadi dengan cara menjaga muslimahnya karena orang-orang hebat itu lahir dari rahim seorang muslimah yang hebat gitu. hmm. Wah, berarti memang kita sebagai muslimah harus bersyukur gitu ya Kak Yanis karena sudah diberikan hidayah untuk menggunakan hijab itu. Oh ya, ini sedikit penasaran nih Kak, kan tadi menyinggung sedikit soal feminis nih. Kira-kira kalau dari Kak Yanis sendiri, apa nih pandangannya tentang feminisme ini? Nah kalau dari anak sendiri ya eh lumayan sering sih mengaji tentang feminisme gitu. Dan memang feminisme yang selama ini digaung-gaungkan gitu ya oleh teman-teman di barat, itu memang feminisme dalam hal kebebasan gitu, kebebasan untuk berekspresi, kebebasan intinya nggak ada aturan gitu, terserah kamu para perempuan, kita nggak akan membebani kamu harus A, B, C gitu. Dan itu apa ya, berbeda 360 derajat dengan sistemnya Islam yang mana perempuan diatur sedemikian rupa gitu. Maka ketika kita awam gitu ya, kita nggak tahu apa sirun, apa hikmah di balik hijab, ya mungkin kita itu bakal merasa apa ya, hijab itu penghalang juga apa ya, bikin ribet, mengekang gitu. Dan sebenarnya kalau kita mau menilas balik ya udah lihat aja gitu. Dulu tuh kan nih ada feminisme tuh sempat datang ke Mesir gitu. Sempat datang ke Mesir dan pada saat itu banyak juga yang pada kemudian lepas jilbab, interaksi dengan lawan jenis pun juga wah naudzubillah banget gitu. Itu kalau nggak salah di tahun 2014 atau 2000 berapa gitu, 2014 lah kalau nggak salah. Feminisme itu datang. Pada akhirnya terbukti gitu ekonominya turun, interaksinya hancur, peradabannya juga hancur gitu ya. Karena memang tadi kunci peradaban itu ada di ummah gitu, ada di seorang ibu gitu. Ketika ibunya aja gagal, ibunya aja gak berkualitas, ya gimana gitu. Dan yaudah, karena memandang feminisme ini sebuah hal yang memang nggak bisa ditelan mentah-mentah gitu. Islam sendiri pun mengekang, bukan mengekang, Islam itu melindungi, cuman dengan caranya sendiri gitu. Maka feminisme ini memberikan kebebasan yang pada akhirnya itu juga bakal apa ya istilahnya membahayakan muslimah sendiri gitu. Ketika misalnya tadi feminisme datang, kamu bebas berhijab atau enggak, kamu bebas mau berinteraksi dengan laki-laki manapun, berapa kali, segimanapun, sejauh apapun gitu. Pada akhirnya yang hancur siapa? Muslimah itu sendiri.
menghancurkan karyanya, menghancurkan harga dirinya, menghancurkan masa depannya gitu. Makanya ya itulah cara Islam melindungi para perempuannya dengan menjaga, dengan apa ya, menurunkan syariat itu tadi, itu bukan mengekang tapi melindungi gitu. Wah, benar banget kayak Nis. Berarti memang sudah seharusnya kita merasa bersyukur gitu ya dengan hijab ini gitu. Karena sejatinya memang Islam itu sudah mengatur gitu dengan sebaik-baiknya kehidupan kita dunia ini. Pun aturan-aturannya itu justru yang menguntungkan kita juga gitu kan. Yang akan balik kepada kita gitu. Nah, kalau di Mesir sendiri kira-kira banyak gak nih kayak Nis yang apa terkait feminisme ini gitu yang menggaung-gaungkannya? Kalau di Mesir tuh terkait feminisme bukan yang feminisme tentang apa ya, yang terlalu bebas seperti bara gitu sih Kak. Mungkin kalau di Mesir itu beberapa kasus feminisme yang Ana lihat itu lebih dari segi dia lebih pengen lebih unggul daripada laki-laki gitu. Itu sih. Jadi ya mungkin kita tahu lah ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu memang itu ayat yang diturunkan Allah dan itu mutlak sifatnya. Dan ternyata setelah tapi ya, maksudnya setelah dikaji, ditelusuri tafsirnya dan sebagainya, qawwam ini di sini ada penafsirannya tersendiri gitu. Qawwam yang artinya pemimpin di sini ya memang memimpin itu kodratnya laki-laki gitu ya. Nah, di sini bukan berarti perempuan nggak bisa jadi pemimpin, cuman kenapa kemudian Islam ini menjadikan laki-laki adalah pemimpin perempuan? Kan gitu ya ibaratnya di ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Karena memang laki-laki diberikan hal-hal yang tidak diberikan oleh ke perempuan. Perempuan pun juga seperti itu, diberikan apa yang tidak diberikan kepada laki-laki. Makanya di situ yang harus kita pahami adalah Islam ini membebaskan kita untuk beramal sebanyak apapun tanpa melupakan kodrat kita sebagai muslimah. Ketika misalkan kita di rumah tangga, ya itu tadi arijal qawwamuna 'alan nisa gitu ya. Kepala rumah tangga itu gak bisa digantikan oleh perempuan, gak bisa gitu. Karena ya emang Islam udah mengatur kalau misalkan kepala rumah tangga, pemimpin itu adalah laki-laki gitu. Pun misalkan, tapi Kak Wihda itu kan perempuan, ketuanya perempuan. Nah, ini beda lagi konteksnya gitu. Justru ini menjadi jawaban gitu ya. Ketika misalkan ada narasi-narasi ya, kalau di sini kita juga belajar tentang syubhat al Quran gitu ya, tentang apa ya, klaim-klaim para orientalis terhadap Islam sendiri gitu. Sempat ada salah satu syubhat ya, salah satu klaim yang mengatakan bahwa Islam ini menghalangi ruang ekspresi perempuan gitu ya. Karena menjadikan pemimpin itu hanya boleh dari laki-laki gitu ya. Padahal kan faktanya tidak seperti itu. Buktinya saat itu Sayyidah Khadijah bisa menjadi pembisnis handal gitu. Dan Islam tidak melarang itu gitu. Maka di sini maksud dari kebebasan Islam dalam beramal itu ya dengan beramal sesuai dengan porsi tanpa meninggalkan fitrah yang udah Allah beri. Seperti itu. Nah, bener banget ini kayak Nis kan selama ini mungkin banyak yang ngerasa perempuan ini independen gitu kan kayak bisa nih tanpa laki-laki tapi nyatanya Islam tuh sudah mengatur gitu ya bahwa laki-laki ada perannya pun perempuan juga ada perannya sehingga jadi saling melengkapi gitu. Oke, Insya Allah seru banget ya dengar cerita dari Kak Yanis. Terakhir ini Kak nih ada nggak nih pesan solidaritas yang ingin Kak Yanis sampaikan untuk seluruh muslimah di dunia terutama di Indonesia? Oh, pesan dari Ana gitu ya untuk teman-teman yang ada di Indonesia khususnya gitu, untuk senantiasa bangga gitu, bangga dengan hijabnya, bangga dengan potensi yang Allah beri sebagai muslimah gitu ya. Karena sebagai muslimah bukanlah sebuah halangan ya, akan tapi sebuah kemuliaan yang memang harus kita maksimalkan gitu lah. Insya Allah dengan menjaga hijab dan dengan beramal di dalam masyarakat, insya Allah itu akan menjadi wasilah kita lah, wasilah tiket-tiket surga itu gitu. Dengan kita menjaga amanah dari Allah, menjaga amal ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan menjaga hijabnya gitu ya. Semakin berdaya dan memberdayakan insya Allah dengan hijab. Syukran. Masya Allah, jazakillah khair Kak Yanis atas sharingnya hari ini gitu ya. Ini harapannya semoga kita semua gitu dapat mengambil pelajaran ini luar biasa. Banyak banget tadi kan ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari pengalamannya Kak Yanis selama berada di Mesir gitu. Oke, terima kasih Kak Yanis sekali lagi. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih banyak Kak ini Nining. dadah.